Yuk. Waalaikumsalam, monggo Ibu, duduk silakan. Ya, gimana Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Ya Ibu, saya mau konsultasi. Ya Bu, saya mau konsultasi dengan kehamilan Ibu. Oke, mau konsultasi. Sebelumnya perkenalan dulu. Perkenalkan saya. Oh, bisa ngomong. Ya Bu, ya, serius. Saya Ibu Risna. Oke, Ibu Risna, Iya. rumahnya di mana Ibu? Rumahnya di Pundung Ibu. Di Pundung. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Bidan Mona Jatilia. Alhamdulillah saat ini saya bertugas untuk memberikan sedikit informasi Bu ya. Seperti tadi yang Ibu sampaikan bahwasanya Ibu pengen tahu kesiapan fisik secara fisiologisnya seperti apa. Oke, waktu yang kita butuhkan nanti kurang lebih 15 menit ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Ibu. Oke, sebelumnya Ibu ini kehamilan keberapa? Pertama Ibu. Pertama. Oke, umur kehamilannya Ibu? Baru 10 minggu Ibu. 10 minggu. Oke. Sebelumnya udah tahu Ibu kesiapan kehamilan itu seperti apa? Belum tahu Ibu. Oke, Ibu ini sebenarnya saya punya booklet. Booklet ini tujuannya adalah untuk memberikan informasi apa yang harus Ibu lakukan, apa yang harus disiapkan ketika Ibu menghadapi kehamilan seperti itu ya. Nah, ada beberapa bahwasanya kesiapan kehamilan itu yang pertama harus proaktif. Proaktif dari diri sendiri, dari keluarga dan dari lingkungan. Oke, dari diri sendiri adalah harus menyiapkan fisiknya, mentalnya untuk menghadapi kehamilan. Lalu dari keluarga harus memberikan support bahwa ibu sedang hamil. Nah, karena wanita hamil itu butuh support, maka keluarga itu harus mensupport dari bentuk apa? Dari bentuk ketika misalkan beres-beres rumah bisa digantikan oleh suami terlebih dahulu, mungkin ibu kecapean seperti itu ya. Lalu dari makanannya, gimana Ibu makanannya? Setiap hari itu berapa kali? Kadang kalau sekarang ini suka mau muntah Ibu. Oh, mau Kadang muntah. satu hari itu cuma 2 kali, kadang 1 kali. Gitu. Oke, tapi untuk kegiatan sehari-hari Ibu, apakah kayak misalkan nyuci baju, cuci piring dan sebagainya dibantu suami keluarga atau? Iya, dibantu sama suami, kadang sama ibu juga. Ya, untuk berat badannya sekarang berapa? Kalau ini berat badannya sekarang itu turun Ibu. Turun. Masih sama Susah makan. Ya. Oke. Kalau kita kakak. Masa ini harusnya ada punya masalah gak sih? Iya nanti itu kan baru kesiapan kehamilan. Mentalnya kena ya Bu. Oke. Jadi Bu, kesiapan fisik sebelum masa kehamilan. Nah, harusnya ketika Ibu sebelum kehamilan itu harus mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama itu harus melakukan pemeriksaan kesehatan, misalnya tekanan darah untuk mengetahui apakah tekanan darahnya normal atau tidak, karena memang normal itu 120/80. Untuk apa? Tensi ini adalah untuk mengetahui apakah darahnya rendah. Ketika nanti darah rendah nanti bisa diambil cek HB untuk diketahui apakah HB-nya normal atau tidak, agar dipantau. Lalu yang kedua adalah mengonsumsi makanan bergizi. Tadi kan Ibu susah makannya ya. Gak apa-apa, itu emang wajar di usia kehamilan 10 minggu, tapi yang penting harus ada asupan yang masuk. Harus karena tadi Ibu keluhannya adalah mual muntah, makanannya sedikit tapi sering gitu ya. Nah, jangan lupa tablet Fe dan asam folat itu diminum. Itu. Lalu yang ketiga adalah menjaga berat badan ideal. Nah, kalau Ibu susah makan, otomatis berat badan itu tidak sesuai dengan IMT-nya gitu ya Bu ya. Jadi harus dijaga. Intinya harus ada masukan makanan ke dalam tubuh gitu ya, karena yang butuh nutrisi itu tidak hanya Ibu aja, ada yang di dalam perut Ibu juga butuh nutrisi gitu ya. Lalu yang ketiga adalah harus rutin olahraga Ibu. Udah sering nih rutin olahraga? Enggak Ibu, kadang jalan kaki pagi, tapi nggak rutin. Oke, nggak apa-apa. Nanti dirutinin aja, bisa jalan-jalan kaki kecil di di depan rumah, atau mungkin ikut yoga juga nggak apa-apa, senam hamil juga nggak apa-apa, itu bagus gitu ya. Lalu suami di rumah merokok nggak? Iya Ibu. Oh, merokok. Iya. Udah kebiasaan ya merokok ya? Iya. Oke. Diusahakan ya Bu ya, minta tolong ke bapaknya. Oh, bapaknya nggak ikut ke sini? Enggak Ibu, soalnya saya diantar sama adik saya. Oh iya, lagi kerja ya? Iya. Oke. Nah, untuk karena kan ini Ibu masih hamil muda ya, jadi harus menghindari namanya asap rokok gitu. Karena kan kalau misalkan bapaknya ngerokok, otomatis Ibu juga jadi perokok pasif gitu. Yang bahaya lebih itu, yang bahaya itu yang menghirup udaranya gitu ya Bu ya. Lalu
punya penyakit keluarga nggak bu? Itu apa? Gen gitu? Nggak ada ibu. Hipertensi? Nggak ada. Diabetes nggak ada? Nggak ada. Oke. Selama kehamilan udah rutin ANC bu? Udah berapa kali? Ibu ini baru 2 kali. 2 kali. Oke. 2 kali. Oke. Trimester pertama itu 1 kali, Iya. trimester kedua itu harus 2 kali, trimester ketiga itu harus 3 kali. Jadi jumlah selama kehamilan itu ada 6 kali ANC, gitu ya Bu ya. Tuh. Lalu psikologinya sekarang gimana Ibu? Apakah kayak ngerasa takut menghadapi kehamilan, takutnya gimana dalam adanya di dalam perut gitu? Iya sih ibu. Ya takut ya. Iya. Takutnya kenapa? Kita nggak berhenti nggak tes sama sekali semua. Takutnya Cut. takutnya ada di dalam rahim tuh kenapa kayak kurang sehat iya. gitu. Tentunya ada yang di Kita dalam. ulangi. Cut. Takutnya ini bu ada yang di dalam rahim ini kayak kurang sehat. Soalnya kan saya kan kalau makan jarang, terus lebih sering kayak mual muntah gitu kalau makan. Oke. Nah, tapi ibu sangat menghormatkan ini kan? Iya ibu. Oke. Jadi intinya apa? Ibu harus jaga diri sendiri. Ini harus happy, jangan stres. Karena kalau ibu stres, maka otomatis ada di dalam perut ibu juga stres gitu ya. Jadi tergantung pola psikologis ibu diri sendiri gitu ya. Iya. Nah, kalau misalkan ibu dalam kehamilan ini ada ngerasa cemas nggak? Mas, Kadang-kadang ibu. Oke. Tapi nggak pernah yang namanya menyakiti diri sendiri gitu Nggak. ya. Nah, ini kan baru kehamilan 10 minggu ya. Iya. Sebelumnya apakah sudah mempersiapkan secara finansialnya gitu? Belum ibu, soalnya masih belum juga. Oke, karena kan tadi udah saya sampaikan ya Bu ya, ANC itu ada 6. Iya. Jadi memang sekali pemeriksaan itu kan membutuhkan biaya gitu ya. Itu harus dipersiapkan secara matang. Apalagi kan nanti ibu akan melakukan proses persalinan gitu ya. Alhamdulillahnya semoga nanti normal, lancar gitu ya Bu ya, tidak ada kendala apapun. Tapi harus mempersiapkan seperti BPJS gitu ya, kartu keluarga, asuransi dan sebagainya. Apalagi nanti ketika lahir kan butuh banyak sekali keperluan kayak popok dan sebagainya kan harus dipersiapkan. Jadi dimulai dari trimester pertama ini ibu harus mempersiapkan demi sedikit biar nanti kalau udah hamil menjelang HPL-nya itu tinggal berangkat langsung udah siap semuanya gitu ya. Oke, sejauh ini peran keluarga sangat mendukung tidak? Sangat mendukung ibu, soalnya kan saya di rumah sama suami sama ibu betul juga. Oh ya, alhamdulillah ya. Oke, ini ada beberapa checklist Bu. Saya ingin tanyakan ibu ya. Semoga harapannya checklist yang saya akan tanyakan ini bisa tercapai semua gitu ya. Oke, sudah melakukan pemeriksaan kesehatan dengan rutin Bu ANC selama trimester 1? Sudah ibu. Sudah. Oke, 1 kali. Iya. Oke, jadi nanti trimester kedua 2 kali, dan trimester ketiga 3 kali. Oke. Untuk yang kedua mengonsumsi gizi seimbang serta tablet tambah darah. Sudah juga ibu, kemarin dikasih dari bidan juga. Iya. Untuk kondisi emosinya sekarang stabil, mampu mengelola stres atau tidak? Iya ibu. Oke. Dapat dukungan dari suami dan keluarga ya? Iya. Oke. Tidak merasa takut atau cemas? Tidak ibu. Tidak. Oke. Sudah menyiapkan biaya pemeriksaan dan persalinan? Sudah. Sudah. Pakai BPJS. Iya. Oke. Sekarang memiliki BPJS? Memiliki ibu. Oke. Sudah nanti mau menentukan tempat persalinan nih? Udah belum? Sudah ambilnya sih di puskesmas saja ya. Puskesmas saja ya, dekat dari rumah ya. Iya. Oke, sudah selesai Bu, alhamdulillah. Ya, jadi saya tanya sedikit ya Bu ya. Apakah sudah paham Ibu sebelumnya? Sudah ibu. Oke. Saya ingin tanya terkait ANC. ANC ini selama kehamilan ada berapa kali? 6 ibu. Oke, trimester pertama? 1 kali, trimester kedua 2 kali, trimester Apa sih bodoh? ulang. Trimester pertama 1 kali, trimester kedua 2 kali, trimester ketiga 3 kali ya ibu. Ya bagus. Harus ingat ya Bu ya. Iya. Soalnya ANC ini sangat penting untuk mengetahui kondisi ada dalam perut ibu gitu ya Bu ya. Oke, udah selesai Bu, alhamdulillah. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelumnya saya mempunyai pesan penutup. Nanti ini backnya boleh bisa dibawa nanti ke rumah juga nggak apa-apa. Karena saya menyediakan beberapa biar ibu bisa baca-baca juga. Ya, ada pesan penutup ibu. Intinya adalah kehamilan adalah awal dari perjalanan penuh makna.
Jadi harus sabar, harus mempersiapkan persiapan yang ibu lakukan hari ini adalah bentuk cinta dan tanggung jawab untuk masa depan si kecil gitu ya. Oke, terima kasih. Oh, ini bawa ibu. Nah, Ibu, terima kasih Ibu. Hati-hati ya. Ibu, terima kasih Ibu.